Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, NIM 6042100008. Saya dari Fakultas Dakwah, Prodi Manajemen Dakwah, UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menyelesaikan UAS sosiologi saya. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang masyarakat dan kebudayaan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang masyarakat dan kebudayaan. Apa itu masyarakat? Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukuman tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan, kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu, karena individu-individu tersebut terikat dengan hukuman dan sistem tersebut. Menurut antropolog Elman Service, untuk memudahkan mempelajari keanekaragaman masyarakat, masyarakat dapat dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan peningkatan ukuran populasi, sentralisasi politik, serta stratifikasi sosial, yaitu kawan, suku, kedatuan, dan negara. Jenis masyarakat paling kecil atau kawanannya biasanya hanya terdiri atas beberapa kelompok. Banyak diantaranya merupakan kumpulan dari atau beberapa keluarga besar. Kriteria masyarakat. Masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya, yang membentuk satu kesatuan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya. Untuk memenuhi kebutuhannya, mereka tidak dapat hidup sendiri dalam sebuah masyarakat. Kriteria interaksi antar manusia dijabarkan: yang pertama, harus ada pelaku yang jumlahnya lebih dari satu. Yang kedua, ada komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol-simbol. Dan ketiga, ada dimensi waktu atau lampau, kini, mendatang yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung. Dan yang keempat, ada tujuan-tujuan tertentu terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pengamat. Jadi, masyarakat terjelma bukan karena keberadaannya di satu saat dalam perjalanan waktu, tetapi mereka ada dalam waktu, mereka adalah jelmaan waktu. Masyarakat selalu ada dari masa lalu ke masa mendatang. Kehadirannya justru melalui fase antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dalam masyarakat, ini terkandung pengaruh, bekas dan jiplakan masa disertai dengan bibit dan potensi untuk masa depan. Hakikat masyarakat sesuai dengan skenario penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi, yakni tegaknya keadilan ilahi yang berlaku untuk alam dan manusia. Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lainnya dalam suatu kelompok. Kehidupan masyarakat yang selalu berubah dinamis merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Masyarakat, warga atau political society dibentuk dengan tujuan yang spesifik, menjamin hak milik pribadi dan melakukan penertiban sosial dengan menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar peraturan. Unsur dan ciri-ciri masyarakat. Menurut Mario Levi, bahwa ada 4 kriteria yang harus dipenuhi agar sebuah kelompok dapat disebut sebagai masyarakat, yaitu: pertama, kemampuan bertahan yang melebihi masa hidup seorang anggotanya. Kedua, perekrutan seluruh atau sebagian anggotanya melalui reproduksi atau kelahiran. Yang ketiga, adanya sistem tindakan utama yang bersifat swasembada. Keempat, kesetiaan pada suatu sistem tindakan utama secara bersama-sama. Sedangkan menurut Suecanto, unsur-unsur membentuk masyarakat adalah: yang pertama, beranggotakan 2 orang atau lebih. Yang kedua, anggotanya sadar sebagai satu kesatuan. Dan ketiga, bergabungan dengan jangka waktu yang cukup lama yang menghasilkan manusia baru yang berkomunikasi dan membuat aturan-aturan yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Dan keempat, menjadi sistem hidup bersama yang menimbulkan kebudayaan serta keterkaitan antara anggota masyarakat. Menurut Suecanto, ciri-ciri masyarakat yaitu: yang pertama,
hidup secara berkelompok. Yang kedua, melahirkan kebudayaan. Yang ketiga, mengalami perubahan. Dan keempat, adanya interaksi. Kelima, adanya seorang pemimpin. Dan keenam, memiliki stratifikasi sosial. Kita masuk lagi ke dalam pembahasan kebudayaan. Apa itu kebudayaan? Kebudayaan secara etimologi, kata kulture atau budaya berasal dari bahasa lain yaitu colore yang berarti mengolah atau mengerjakan. Kata kulture dalam bahasa Inggris juga dapat diartikan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia dan berarti kebudayaan. Dan menurut Taylor, kebudayaan adalah sistem kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, kemampuan, serta kebiasaan-kebiasaan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Kebudayaan terbagi menjadi dua, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan non-material. Kebudayaan material adalah hasil kebudayaan fisik yang diciptakan oleh manusia, misalnya senjata, rumah adat, alat transportasi, dan sebagainya. Sedangkan kebudayaan non-material adalah kebudayaan yang berupa ide atau gagasan yang berbentuk abstrak dan tidak berwujud fisik, misalnya nilai dan kepercayaan. Kebudayaan berfungsi untuk menjadi pedoman hidup berperilaku. Hal ini diwujudkan dalam bentuk nilai, norma ataupun hukum. Oleh sebab itu, maka kebudayaan seperti ini terus diturunkan dari generasi ke generasi. Dan kedua, kebudayaan juga berfungsi sebagai alat atau media yang membantu hidup, penciptaan teknologi. Dan menurut Soejourno Soekamto, setidaknya ada 7 unsur dalam teknologi, yaitu pertama alat produksi, senjata, wadah, makanan dan minuman, pakaian dan perhiasan, rumah dan tempat berlindung, serta alat atau moda transportasi. Ketiga, kebudayaan juga dapat berfungsi sebagai contoh sosial atau tata tertib bagi masyarakat. Mungkin hanya itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi masyarakat dan kebudayaan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.